wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Anggista dari kelas 12D Sosiologi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan Orde Baru. Kebijakan Orde Baru merupakan serangkaian peraturan dan program yang diterapkan di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orba dibentuk selama peristiwa Gerakan 30 September, yang memandai berakhirnya Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Kebijakan Orba memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan Indonesia, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya. Berikut ini adalah beberapa kebijakan penting yang diterapkan selama Orde Baru. Yang pertama, kebijakan politik. Pembentukan Kabinet Pembangunan. Orde Baru membentuk kabinet yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Kabinet ini terdiri dari para teknokrat dan militer yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola negara yang lebih efektif. Pelanggaran Partai Komunis di Indonesia atau PKI. PKI dilarang dan dibubarkan setelah peristiwa Gerakan 30 September atau PKI. Semua organisasi yang terkait dengan PKI juga dilarang dan para pemimpin PKI diadil dan dihukum. Penerapan Dewi Puri ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diberikan peran ganda yaitu sebagai alat pertahanan negara dan sebagai alat pergerakan pembangunan. Hal ini membuat ABRI memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan dan kehidupan politik. Pembentukan Partai Golongan Karya atau Golkar. Golkar dibentuk sebagai partai politik yang didukung oleh pemerintahan Golkar menjadi partai dominan selama Orba dan berhasil menangkan pemilu secara berturut-turut. Penerapan sistem politik satu partai. Orba menciptakan sistem politik yang didominasi oleh Golkar. Partai-partai oposisi dikekang dan dikontrol sehingga sulit untuk bersaing dengan Golkar. Penerapan sistem politik Orde Baru. Orde Baru menerapkan sistem politik yang berpusat dan otoriter. Pemerintahan memiliki kontrol yang kuat terhadap media, organisasi, masyarakat, dan lembaga-lembaga negara. Kebijakan ekonomi. Penerapan ekonomi liberal. Orba menerapkan kebijakan ekonomi liberal yang berfokus pada pasar bebas dan investasi asing. Pemerintahan melakukan deregulasi dan liberalisasi ekonomi yang membuka jalan bagi masuknya modal asing ke Indonesia. Program Pembangunan 5 tahun atau Repelita. Orba menerapkan program pembangunan ekonomi jangka panjang yang dikenal sebagai Repelita. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Penerapan sistem ekonomi terbuka. Orde Baru membentuk ekonomi Indonesia untuk perdagangan internasional dan investasi asing. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menyebabkan ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara maju. Pembangunan infrastruktur. Orba membangun infrastruktur penting seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan kompetitivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Program Keluarga Berencana atau KB. Orde Baru menerapkan program KB untuk menekankan laju pertumbuhan penduduk. Program ini berhasil menurunkan angka kelahiran dan membantu dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dampak kebijakan Orba. Pertumbuhan ekonomi. Orba berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Indonesia mengalami masa kemasan ekonomi selama Orba. Peningkatan kesejahteraan. Orba berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, angka kemiskinan menurun, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan meningkat. Stabilitas politik. Orba berhasil menciptakan stabilitas politik yang relatif stabil. Indonesia tidak mengalami konflik besar selama Orba. Kesenjangan sosial. Kebijakan Orde Baru juga menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Keuntungan ekonomi tidak merata dan kelompok masyarakat tertentu mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pelanggaran HAM.
Orde Baru juga melakukan pelanggaran HAM yang serius. Pemerintahan melakukan penindasan terhadap para oposisi dan aktivis, dan banyak orang hilang atau dipenjara tanpa proses hukum yang adil. Jadi kesimpulannya, kebijakan Orde memiliki dampak yang kompleks dan beragam terhadap Indonesia. Di satu sisi, Orde berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, Orde juga menyebabkan kesenjangan sosial semakin melebar dan melakukan pelanggaran HAM yang serius. Orde merupakan masa penting dalam sejarah Indonesia. Kebijakan yang diterapkan selama Orde memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan Indonesia hingga saat ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.